Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kembali bersama saya Kang Rifki Channel. Hari ini pemirsa, kita akan membuat konten seputar ciri-ciri domba hamil. Dalam prosesnya pemirsa, hamil merupakan salah satu tujuan yang ingin kita capai dalam beternak. Maka untuk lebih mengetahui ciri-ciri domba hamil, ikuti saja kisah selanjutnya. Let's go. Nah, ini dia pemirsa. Kita sudah sampai di kandang domba ya. Kandang domba Garut pemirsa. Dan ini merupakan salah satu domba yang kita titipkan di warga ya, di PDP si guru ini pemirsa. Dan ini adalah si Baracak pemirsa ya, yang kebetulan kemarin sudah melahirkan dan usia anakannya sudah menginjak 4 bulan. Sudah kita pisahkan dan kemudian kita juga sudah mengawinkannya kembali. Oke pemirsa, langsung saja ya, berkaitan dengan ciri-ciri domba yang sedang hamil. Yang pertama pemirsa, yang harus kita ketahui sebelum memulai beternak domba, tentunya kita harus mempunyai sedikitnya ilmu dasar tentang beternak domba. Karena banyak juga pemirsa ya di sini yang beternak domba ya, khususnya bikang ataupun dantenan, disangkanya hamil sudah beberapa bulan ternyata tidak hamil, dan itu tentunya merugikan sekali bagi kita sebagai peternak ya pemirsa. Dan yang pertama yang patut kita ketahui daripada ciri-ciri domba yang hamil atau bunting adalah tidak munculnya masa birahi domba pemirsa. Nah, ciri yang pertama pertanda bahwa domba sudah memasuki masa kehamilannya adalah ketika kita temukan ciri yang menunjukkan bahwa domba masih mengalami masa birahi. Nah, di sini kita juga dapat mengetahui beberapa tanda domba sedang birahi. Di antaranya pemirsa, seperti tingkah laku domba betina yang gelisah dan agresif ya, dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Selain itu, alat kelamin betina akan bengkak pemirsa, berwarna kemerahan dan tentunya basah ya. Jika ciri birahi tersebut tidak muncul pada 1 bulan, kurang lebihnya adalah 18 sampai 24 hari. Nah, ini kemungkinannya domba tersebut sudah mengalami kehamilan pemirsa. Nah, itu kita juga harus mengetahui ya ciri-ciri domba birahi atau belumnya. Itu yang pertama hiji pemirsa. Nu kedua, nah ini yang kedua pemirsa ya, perilakunya suka menyendiri. Nah, ini domba yang biasanya sudah kita kawinkan harus selalu diperhatikan. Nah, apakah proses perkawinan yang dilakukan tersebut sudah membuahkan hasil atau belum? Nah, salah satu cirinya dapat diamati dari perilakunya. Di antaranya pemirsa, salah satu ciri domba yang hamil akan lebih terlihat menyendiri dan berusaha melindungi dirinya sendiri. Perilaku domba yang hamil juga akan lebih tenang dan tidak mau didekati oleh pejantan domba lainnya. Jadi kalau misalkan kita masukkan domba jantan ke sini, biasanya domba yang ini akan terbirit-birit ya. Beda dengan masa perkawinan. Nah, kalau kita masukkan pejantan, pasti dia akan mau dikawinkan. Nah, itu pemirsa ya, ciri yang kedua. Nah, yang ketiga, cirinya adalah berat badan bertambah. Nah, ini berat badan bertambah pemirsa ya. Biasanya
Domba yang hamil akan mengalami masa pertambahan berat badan secara signifikan setiap bulan demi bulannya, pemirsa. Untuk memperhatikan dan mengetahui adanya penambahan berat badan pada domba yang sedang hamil tersebut, kita tidak perlu menimbangnya ya, pemirsa, karena sudah terlihat tuh. Lihat pemirsa ya. Terlihat tuh. Agak beda dengan biasanya. Nah, ini terlihat perutnya lebih besar, pemirsa. Dari posturnya pun ini sudah kelihatan bahwa domba tersebut bertambah berat badannya. Kemudian yang keempat, pemirsa, adalah perubahan pada bulu. Nah, ini perubahan pada bulu ya. Meskipun bulunya ya ini terlihat kotor, pemirsa, karena kebetulan di sini kemarin musim kemarau agak panjang. Jadi jangankan untuk memandikan domba, pemirsa, untuk minum dan sehari-hari pun lumayan agak susah, pemirsa ya. Nah, ini. Nah, kita lihat ciri yang keempat daripada bulu, pemirsa. Nih, lihat. Domba yang sedang hamil memiliki bulu yang lebih mengkilap dibandingkan bulu sebelumnya, pemirsa. Nah, ini kita lihat ya. Tuh. Lebih mengkilap, pemirsa ya. Herang katingalina. Tuh, ya, jika diminyakan, pemirsa tuh. Nah, ini ciri-ciri domba yang sedang hamil. Nah, itu nu kaopat, pemirsa ya. Dan yang selanjutnya adalah yang kelima. Kita lihat daripada ambing domba yang membesar. Nah, ambing domba itu apa, pemirsa? Ambing domba itu merupakan bagian puting susu yang akan mengeluarkan susu bagi anakan domba lainnya. Nah, pemirsa ya. Nah, ini kita kasih makan dulu ya. Kebetulan ini sudah waktunya makan. Tuh, lihat pemirsa. Tadi ya sudah saya bilang bahwasannya domba ini akan bertambah berat badannya karena ini terlihat, pemirsa. Jadi rakus, pemirsa ya, dengan dibandingkan dengan dia sebelum hamil, pemirsa. Tuh. Ya, tampus pisan, pemirsa. Nah, ini ya. Yang kelima, pemirsa. Dan yang sekarang adalah yang keenam. Kita lihat, pemirsa, dari perut kanan. Nah, ini ya, berarti kanan itu kalau di saya ini adalah sebelah kiri, pemirsa. Nah, kita lihat dari sebelah kanan. Perut sebelah kanan itu terlihat membesar, pemirsa. Jadi ada benjolan. Tuh, lihat pemirsa ya. Ada benjolan. Nah, ini. Dan ini biasanya kalau terlihat sudah begini, nah benjolannya seperti ini sudah menandakan bahwa domba tersebut sudah mulai mengalami masa hamil besar. Nah, dan ini yang ketiga-tiganya, pemirsa, sudah kita kawinkan sejak tanggal 5 Agustus. Sejak tanggal 5 Agustus. Dan perlu pemirsa ketahui bahwasannya masa kehamilan domba itu tidak kurang lebih adalah 5 bulan. Artinya 150 hari. Ya, berarti terhitungnya adalah 5 bulan, pemirsa. Adapun misalkan lebih itu biasanya hanya di kisaran 2 hari, pemirsa. Dan adapun kurangnya itu tidak lewat 1 minggu. Jadi yang sudah kita amati, pemirsa ya, dari domba-domba kita, bahwasanya kehamilan masa domba itu adalah 150 hari. Nah, itu pemirsa ya. Dan tentu saja kepada pemirsa, ilmu-ilmu dasar ini harus diketahui ya. Karena kalau tidak kita mengetahui ilmu dasar tentang kehamilan daripada domba itu, bukan hanya untung ya yang dapat kita raih, bisa saja kita mengalami kerugian.
apabila kita tidak memiliki ilmu-ilmu seputar tentang kehamilan domba. Nah, itu saja mungkin pemirsa ya, terkait dengan ciri-ciri fisik daripada kehamilan domba. Mungkin itu saja pemirsa yang bisa dapat saya sampaikan. Dan bagi pemirsa juga yang baru menemukan konten ini, silahkan kalian bisa like, komen, dan subscribe agar video ini semakin berkembang. Dan tentunya para peternak bisa saling sharing pemirsa ya, agar kita menjadi peternak yang sukses. Oke, itu saja sahabat Kang Rifki Channel. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berkah berlimpah. Amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.